Di tengah wacana dua poros koalisi jelang Pilpres semakin menguat, momen keakraban ditunjukkan dua pemimpin partai politik yang kini berbeda koalisi. Bakal Capres yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto duduk satu meja bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Momen duduk satu meja ini terjadi saat keduanya menghadiri perayaan Hari Nasional ke-93 Kerajaan Arab Saudi di Kuningan, Jakarta pada Senin malam. Bakal Capres koalisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pun merespon pertemuan Mega dan Prabowo ini. Ganjar merasa senang dan berharap keduanya bisa menghasilkan komunikasi yang baik untuk bangsa dan negara. Tanggapannya gimana Ibu Mega duduk dengan Pak Prabowo Di mana? isu di Hari Nasional Arab, Mas? Tadi malam Ibu Mega duduk semeja dengan Pak Prabowo. Isu lain sedikit Bagus kan? Kita seneng kalau para pemimpin duduk bareng kan bagus. Mas Kaisang katanya jadi wakil PSI, gimana kan? Hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara. Sedangkan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berpendapat, momen kebersamaan Mega dan Prabowo tidak dilihatnya sebagai bentuk kesepakatan terkait kontestasi politik 2024. Nah, orang akrab kok, nggak ada apa-apa. Ya mungkin di pembicaraan itu ya gimana, oke nggak, boleh nggak, ya boleh aja gitu. Boleh apa ya, tanya sama Bu Mega sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dinamika politik ini. Dan ya saya berharap semuanya yang terbaik. Capres-capres yang ada hari ini semuanya itu dekat dengan kami. Pak Mas Prabowo saya manggilnya aja Mas. Mas Anies saya manggilnya Mas. Mas Caimin saya panggil Caimin. Sementara itu, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespon momen kebersamaannya bersama Megawati tidak lebih hanya untuk menghadiri acara Hari Nasional Arab Saudi. Tadi malam kan sempat satu meja bersebelah sama Bu Mega, itu ada obrolan apa nih Pak di acara Arab Saudi tadi malam? Hari Nasional Arab Saudi, ya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman sempat mengatakan PDI Perjuangan merupakan cinta pertama Gerindra. Ia pun menyebut Gerindra dan PDIP punya kesamaan agenda politik keberlanjutan menyongsong Pilpres 2024. Bagi Gerindra, ya PDI Perjuangan itu kan cinta pertama. Nggak ada gerakan politik atau aktivitas politik atau komunikasi politik yang berarti sampai ke teknis seperti itu. Tetapi kalau ketemu dalam konteks frekuensi keberlanjutan, ya menurut saya itu jauh lebih realistis. Romantisme PDIP dan Partai Gerindra pernah terjadi di Pilpres 2009 lalu. Kala itu, Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai Capres dan Cawapres. Akankah romantisme kedua parpol kembali terulang? Hanya dinamika politik yang bisa menjawabnya. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, di tengah wacana dua poros koalisi yang semakin meruncing, kami akan ulas sebenarnya bagaimana peta dan konstelasi politik jika dua poros koalisi di Pilpres benar-benar terjadi, terutama konstelasi politik poros parpol pengusung bakal Capres Ganjar dan Prabowo. Kita lihat, inilah kekuatan parpol koalisi pendukung bakal Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Parpol koalisi Ganjar hanya punya dua parpol penghuni parlemen saat ini yang jika digabungkan kekuatannya memiliki 147 kursi di parlemen. Tentu jumlah ini sudah sangat cukup mengusung Capres-Cawapres di Pilpres. Mengingat syarat parpol yang ingin mengusung Capres-Cawapres harus memiliki sedikitnya 115 kursi di parlemen berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Nah, jika kita lihat parpol koalisi pendukung Prabowo Subianto, kekuatannya lebih besar dengan 207 kursi di parlemen. Lalu bagaimana jika akhirnya Gerindra merapat ke koalisi parpol pendukung Ganjar dengan meninggalkan Partai Golkar, PAN, dan Demokrat di koalisinya? Jika Gerindra merapat ke koalisi Ganjar, kekuatannya menjadi 225 kursi di parlemen, sedangkan Golkar, PAN, dan Partai Demokrat yang ditinggalkan masih punya 183 kursi parlemen.
Jumlah gabungan kursi Golkar dan PAN sebenarnya masih sangat mencukupi untuk mengusung capres-cawapres. Namun permasalahannya ketiga parpol ini tidak punya sosok yang kuat elektabilitasnya untuk diusung sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Skenario terakhir, bagaimana jika Partai Demokrat akhirnya ditinggalkan sendiri dalam koalisi? Hal ini bisa saja terjadi mengingat Partai Golkar dan PAN punya rekam jejak sebagai parpol pendukung pemerintah yang dinakodai PDI Perjuangan pasca Pilpres 2019. Sedangkan Demokrat selama periode 2019 hingga saat ini konsisten menjadi parpol oposisi pemerintah. Jika Demokrat ditinggalkan, komposisinya menjadi 354 kursi parlemen untuk parpol pendukung Ganjar dan Demokrat sendiri hanya 54 kursi yang tentunya tidak bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri. Terus mengemukanya wacana dua poros koalisi di Pilpres 2024 tak lepas dari manuver-manuver dari para petinggi parpol, baik yang tersirat dan tersurat. Perihal apakah wacana ini bisa terwujud atau tidak, hanya dinamika dan kepentingan politik yang bisa menjawabnya. Saudara,